kita bersua kembali di acara ceramah berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyatnya di negeri ini dan begitu juga terhadap umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi rezeki hambanya, tetapi belum tentu disayanginya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidupku dan kewafatanku hanyalah karena Allah. Dan Rasul Muhammad satu-satunya ikutan saya atau imam saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramahnya kepada seluruh rakyat di negeri ini, terutama sekali terhadap umat Islam di seluruh negeri ini. Penyampaian saya ini atas perintah dari Allah, atas perintah dari Allah yang telah saya tulis agar penjabarannya tidak simpang siur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ceramahnya. Karena penyampaian ceramah saya ini hanyalah atas perintah dari Allah yang disampaikan langsung kepada saya. Dan saya telah ditempatkan oleh Allah sebagai pemimpin penegak kebenaran terhadap umat manusia seisi alam ini. Maka dengan adanya kehendak dan ketentuan dari Allah kepada saya, sehingga saya telah mendapat tugas dari Allah, dan Allah telah langsung memerintahkan saya hanyalah sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan tentang adanya ketentuan dari Allah terhadap isi bumi. Ketentuannya sebagai berikut. Ketentuan oleh Allah yang pertama terhadap isi bumi yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan negara Amerika di muka bumi ini. Dalilnya, di setiap isi bumi tidak akan ada yang berkepanjangan dan selalu akan ada pergantiannya. Dan ketentuan oleh Allah yang akan kedua yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap pertikaian-pertikaian antara Israel dengan negara Palestina. Dalilnya ada di dalam isinya kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada saya, yaitu lemah yang satu, lumpuhnya semua. Dan ketentuan oleh Allah yang akan ketiga, yaitu menghentikan secara paksa melalui isinya kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan rejim kemungkaran di negara Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap bangsa dan negara. Dalilnya, tanpa pemberitahuan dari Allah, sekuat apapun perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi di negeri ini. Seperti yang saya sampaikan inilah pemberitahuannya yang disampaikan oleh Allah kepada saya bahwa adanya ketentuan dari Allah terhadap isi bumi. Saya hanyalah sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan perintah ini kepada umat Islamnya di seluruh negeri ini. Umumnya kepada umat Islamnya sedunia, agar kamu sekalian dapat mengetahuinya. Wahai umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini, di sini saya akan menyampaikan kembali kepada kamu sekalian bahwa saya telah diperintahkan langsung dari Allah sebagai pengendali terhadap isinya kitab suci Al-Quran. Tujuannya adalah untuk meredam kemungkaran yang dilakukan oleh ketiga negara ini. Negaranya adalah negara Amerika Serikat dan negara Israel serta negara Indonesia. Ketiga negara ini adalah pelaku kejahatan dan kemungkaran urutan pertama dunia. Maka dengan adanya perintah dari Allah yang disampaikan oleh Allah langsung kepada saya, hanya cukup satu ayat saja isinya kitab suci Al-Quran dipergunakan. Ketiga negara ini akan dibinasakan oleh Allah. Dan Allah akan menghancurkan ketiga negara ini sehancur-hancurnya. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada saya melalui kitab suci Al-Quran. Wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini, di sini saya menghimbau kepada kamu sekalian, tolong bantu saya
untuk menyebarluaskan pemberitahuan ceramah ini sebanyak-banyaknya ke seluruh negeri ini. Tetapi yang paling diutamakan penyebarluasan pemberitahuan ceramah ini yaitu ke seluruh negara-negara di sejajaran jazirah tanah Arab agar mereka mengetahui bahwa kebenaran telah tiba dari Allah di muka bumi ini dan kebatilan akan dilenyapkan oleh Allah dari permukaan bumi ini. Yang sesungguhnya kebatilan itu akan dilenyapkan oleh Allah dari permukaan bumi ini. Hanya seperti yang saya sampaikan inilah ketentuan dari Allah terhadap ketiga negara ini. Dan Allah akan menghancurkan ketiga negara ini atas perantaraan dari hambanya, yaitu melalui dari saya, yang ditugaskan oleh Allah kepada saya untuk menghancurkan ketiga negara ini. Jadi sayalah ditugaskan untuk meredam kejahatan terhadap ketiga negara ini melalui perantaraan dari Al-Quran. Sebenarnya saya tidak mampu untuk menghancurkan mereka. Tetapi karena Allah telah memerintahkan saya, satu-satunya umat manusia di dunia ini yang sanggup menghancurkan negara Amerika, negara Israel, dan kemungkaran Jokowi di negeri ini hanyalah Khalifah Siddiq Parapat yang ditugaskan oleh Allah kepada saya. Kekuatan yang dilakukan oleh rakyat di negeri ini seperti unjuk rasa demonstrasi di Medan, begitu juga di Pekanbaru yang dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia. Jokowi tidak segan-segan akan memberondong kamu. Karena Jokowi itu johirnya kamu lihat dia manusia. Namun di dalam hatinya bukanlah berperangai manusia. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa di negeri ini. Jangan coba-coba demonstrasi turun ke jalan. Karena Jokowi itu bukan berperangai manusia. Berperangai si iblis yang nyata. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada para mahasiswa di seluruh negeri ini. Angkat ceramah saya ke permukaan. Insya Allah kemungkaran Jokowi di negeri ini akan saya redam. Untuk itu saya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu tentang adanya PKI di negara Indonesia. Baiklah, akan saya bacakan gerakan PKI-nya di negara Indonesia. Gerakan pertama komunisnya di negeri ini yaitu pada tahun 1948 di Kota Madiun. Komunisnya di Kota Madiun telah menyembelih ribuan leher manusia yang tidak sehaluan dengan mereka. Dan mereka ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis. Tetapi rencana komunisnya di negeri ini dengan singkat dapat ditumpas oleh satuan pasukan dari Divisi Siliwangi. Sungguh besar jasa Divisi Siliwangi terhadap bangsa dan negara. Sesudah komunisnya di Kota Madiun dapat ditumpas dengan singkat oleh satuan pasukan dari Divisi Siliwangi. Namun para keluarga dan keturunan komunisnya yang mati terbunuh atas peristiwa Madiun, mereka menyusun kekuatan kembali. Dan mereka akan terus mencari pengaruh untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Presiden Soekarno dapat dipengaruhi oleh komunis. Dan Presiden Soekarno dengan politiknya akan menjalankan rencananya untuk mengkomuniskan seluruh rakyat di negeri ini. Beragam cara, praktek, dan teori yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mengkomuniskan seluruh rakyat di negeri ini agar negeri ini akan menjadi negara komunis. Praktek dan teori yang dijalankan oleh Presiden Soekarno untuk mengkomuniskan seluruh rakyat di negeri ini. Pertama, yaitu Presiden Soekarno telah membuat perekonomian negara jatuh terpuruk agar kehidupan terhadap perekonomian rakyat di negeri ini akan sangat menderita. Maka dengan adanya beban penderitaan terhadap perekonomian rakyat di negeri ini, Presiden Soekarno mengulurkan tangan kebaikan dengan politiknya terhadap rakyat di negeri ini. Dan Presiden Soekarno akan memberikan BLT kepada rakyat, yaitu bantuan langsung tunai. Dan akhirnya rakyat pun di negeri ini berbondong-bondong menerima bantuan tersebut. Tetapi begitu PKI meletus di penghujung 30 September tahun 1965, barulah mereka mengetahui yang menerima BLT dari Presiden Soekarno
ternyata mereka menjadi anggota PKI. Inilah yang menerima BLT, bantuan langsung tunai dari Presiden Soekarno, ternyata menjadi anggota PKI. Dan pada tanggal 30 September tahun 1965, PKI menculik dan membunuh dengan kejamnya yang tak berperi kemanusiaan terhadap para jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. PKI-nya di tahun 65 telah mengulang kembali rencana mereka perongrongan untuk yang kedua kalinya terhadap bangsa dan negara. Tetapi rencana PKI-nya di tahun 65 dengan singkat dapat ditumpas oleh satuan pasukan dari resimen para komando Angkatan Darat, yaitu RPK. Sekarang telah menjadi Kopassus di bawah kendali Kolonel Sarwedi. Beliaulah sebagai sesepuhnya RPK, sekarang telah menjadi Kopassus. Jadi RPK selalu bahu-membahu dengan Kostrad di bawah kendali Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto sebagai sesepuhnya Kostrad dan sekaligus beliau sebagai penyelamat negara. Dan begitu juga dengan Pangdam 5 Jaya. Mereka selalu bahu-membahu bersama RPK dan Kostrad untuk menumpas PKI-nya di tahun 65. Jadi sebagai pengendali dan sekaligus sesepuhnya Pangdam 5 Jaya adalah Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma. Jadi ketiga kesatuan inilah yang selalu bahu-membahu untuk menumpas PKI-nya di tahun 65. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada seluruh jajaran RPK, ingat jasa sesepuhmu, yaitu Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sungguh sangat besar jasanya terhadap bangsa dan negara. Tanpa beliau, belum tentu kita bisa menjadi umat Islam di negeri ini. Tanpa jasa ketiga kesatuan ini, kita sudah menjadi komunis. Untuk itu, mari sama-sama aparat TNI dari RPK dan aparat TNI dari Kostrad dan aparat TNI dari Pangdam 5 Jaya, ingat jasa sesepuh kamu. Kenanglah jasa mereka. Jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Sesepuh RPK adalah Sarwedi. Tidak ada lagi sesepuh RPK. Tidak ada lagi sesepuh Kopassus. Kecuali Sarwedi. Kolonel Sarwedi Wibowo. Dan begitu juga dari Kostrad. Tidak ada lagi sesepuh Kostrad. Kecuali Mayor Jenderal Soeharto. Inilah sesepuh Kostrad. Dan begitu juga Pangdam 5 Jaya sesepuhnya Mayor Jenderal TNI Umar Wirahadikusuma. Ingat dan kenanglah jasa mereka. Jangan mudah melupakan mereka. Pertahankan negeri ini. Jangan sampai direbut oleh komunis. Jadi sesudah PKI-nya di tahun 65 dapat ditumpas oleh ketiga kesatuan ini, di bawah kendali Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto, maka runtuhlah pemerintahan Soekarno. Dan berkuasalah pemerintahan Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa di negeri ini, PKI selalu dihinakan dan ditindas di negeri ini. Tetapi sesudah lengsernya Presiden Soeharto, Gus Dur dari PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sebagai penggantinya untuk menduduki jabatan presiden. Sesudah Gus Dur dari PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, menjabat sebagai presiden, beliau telah mengambil kebijakan untuk menghidupkan kembali PKI-nya di negeri ini. Sehingga PKI-nya di negeri ini mendapat kesempatan untuk menyusun kekuatannya kembali. Dan selama 20 tahun, PKI-nya sudah terpupuk subur di negeri ini. Dan komunisnya di negeri ini sudah semakin kuat. Apakah para keluarga dan keturunan PKI-nya di tahun 65 akan membalaskan dendamnya kembali untuk yang ketiga kalinya di negeri ini? Dan apakah Megawati Soekarno Putri turut serta ikut di dalamnya? Karena Megawati Soekarno Putri adalah keturunan dari Presiden Soekarno yang berhaluan komunis. Apabila Megawati turut serta ikut di dalamnya, berarti Megawati telah ikut jadi komunis.
Dan apabila Megawati jadi komunis, apakah Jokowi akan mengikuti Megawati menjadi komunis? Sedangkan Jokowi mendapat jabatan presiden atas usulan dari Megawati yang diusung oleh Partai PDIP. Partai PDIP, partainya binaan Megawati. Memang partai PKI-nya sekarang ini tidak ada lagi. Tetapi sekarang ini masih ada partai yang berhaluan komunis sama dengan partai PKI. Mereka hanyalah berbeda nama saja. Namun tujuan mereka selalu akan sama, yaitu sama-sama ingin mengkomuniskan negeri ini. Lihat di DPR RI, mereka sudah banyak yang berhaluan komunis. Wahai seluruh rakyat di negeri ini, di sini saya menghimbau kepada kamu sekalian, terutama sekali himbauannya, yaitu kepada orang-orang yang paling berpengaruh politiknya di negeri ini, yang masih setia terhadap bangsa dan negara. Mari kita sama-sama menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman komunis. Dan jangan sampai komunisnya di negeri ini bergerak untuk merebut NKRI dan menjadikannya dengan negara komunis. Jangan sampai itu terjadi. Inilah himbauan saya kepada seluruh rakyat di negeri ini yang masih setia terhadap bangsa dan negara. Dan ceramah selanjutnya akan beralih ke ceramah yang lain, yaitu terhadap ulama. Saya hanyalah sebagai perantara dari Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada para ulama. Penyampaiannya sebagai berikut. Sebagai pereman agama di negeri ini, yaitu terhadap MUI, seperti Ma'ruf Amin. Fakta membuktikan, ini saya catat, saya lihat di YouTube perkataan dari Ma'ruf Amin. Seorang ulama besar yang berhaluan komunis. Ini Ma'ruf Amin berhaluan komunis. Fakta membuktikan bahwa Ma'ruf Amin telah berucap yang kedua kalinya di YouTube. Dengan ucapannya yaitu, ingin cegah radikalisme sejak tingkat PAUD. Jauhkan anak-anak dari Al-Quran. Ucapan Ma'ruf Amin, Al-Quran telah dianggapnya sebagai pembuat kejahatan. Pernyataan yang disampaikan Ma'ruf Amin ini adalah ucapannya yang sangat berbau komunis. Sedangkan isinya kitab suci Al-Quran itu hanyalah mengajarkan kepada kebenaran, bukan radikalisme. Jadi, setiap manusianya yang menjadi pengikut setan seperti Ma'ruf Amin ini, ucapannya selalu membalikkan fakta. Padahal yang akan menjadi radikal itu adalah Anda, Ma'ruf Amin. Bukan isinya kitab suci Al-Quran. Seperti inilah pernyataan dari ulama Ma'ruf Amin. Ini perkataan dari Ma'ruf Amin. Beliau telah mengatakan Al-Quran itu akan menjadikan radikalisme. Baiklah, akan saya sampaikan tentang ulama. Lagi-lagi dari ulama. Lagi-lagi dari ulama. Gus Dur sebagai ulama besar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus sebagai penghidup PKI-nya di negeri ini. Dan begitu juga Ma'ruf Amin sebagai ulama besar dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ucapannya yang sangat berbau komunis. Seperti inilah pembuktiannya bahwa ulama kelak akan menjalankan radikalismenya, yaitu kejahatan dan kedajalan komunisnya. Ciri-ciri atau tandanya sudah ada. Contohnya, ulama telah menjadi preman agama di negeri ini dengan cap MUI-nya. Mereka telah ikut menyusahkan seluruh rakyat di negeri ini. Dan mereka mendapatkan uang yang haram dari cap MUI-nya. Mereka gunakan untuk belanja makan anak-anak dan istrinya. Di sini saya mau bertanya kepada para ulama. Kalau benar-benar ulama beragama Islam, tentu kitabnya Al-Quran. Kalau betul-betul kitabnya Al-Quran, sini saya mau bertanya kepada kamu sekalian. Tolong kendalikan isinya kitab suci Al-Quran kalau kamu mampu. Tolong kendalikan isinya kitab suci Al-Quran untuk menghancurkan ketiga negara ini. Apa mampu? Kalau kamu mampu sebagai orang yang benar dan beragama Islam, berarti kamu diridai oleh Allah. Tetapi saya rasa kamu bukanlah beragama Islam sehingga kamu tidak mampu mengendalikan isinya kitab suci Al-Quran untuk menghancurkan ketiga negara ini. Negaranya, negara Amerika Serikat, negara Israel, dan negara Indonesia.
Allah telah menyampaikan kepada saya bahwa sayalah yang mampu menghancurkan ketiga negara ini melalui kitab suci Al-Quran. Yang menghancurkan hanyalah Allah. Saya sebagai perantaraannya. Jadi ulama sanggup? Tidak akan sanggup karena kamu sekalian telah menjadi pengikut komunis. Dan begitu juga dengan penguasa negeri, yaitu pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi sebagai preman negara dengan pajak yang diterapkannya terhadap rakyat di seluruh negeri ini sudah melampaui batas. Serta kebijakan-kebijakan yang dilakukannya seperti menggembar-gemborkan virus corona agar perekonomian rakyat di seluruh negeri ini akan sengsara dan menderita. Dengan demikian, Presiden Jokowi akan memberikan bantuan langsung tunai, yaitu sebenarnya ini kepanjangannya. Tetapi kalau bagi Jokowi, BLT ini bala bantuannya terhadap rakyat. Apakah bantuannya akan menjadi bala terhadap rakyat? Dan apakah Presiden Jokowi akan mengikuti praktek dan teori jejak PKI-nya Presiden Soekarno? Wahai seluruh rakyat di negeri ini, di sini saya akan menyampaikan kepada kamu sekalian, tolong disimak baik-baik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukannya berbau komunis? Wahai seluruh rakyat di negeri ini, waspadalah kamu sekalian terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ingat peristiwa di tahun 65 atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno terhadap BLT. Dan bagi siapa yang menerima BLT tersebut akan menjadi anggota komunis. Yang kedua, Presiden Jokowi telah melarang umat Islam untuk melaksanakan sholat di masjid dan sebagainya. Seperti ini ciri-ciri, tanda-tanda PKI. Jadi Jokowi ini sudah ada tanda-tanda, ciri-ciri akan menjadi PKI. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada seluruh rakyat di negeri ini. Kebenaran harus ditegakkan di negeri ini. Sebelum mereka bergerak, kita sudah duluan bergerak. Tidak akan musnah umat Islam di negara Indonesia. Karena Allah telah menyampaikannya kepada saya. Kebenaran tidak akan musnah sampai akhir zaman di negara Indonesia. Sekuat apapun rencana kamu untuk mengkomuniskan negeri ini, rencana kamu hanyalah tinggal rencana. Insya Allah, Maruf Amin tidak akan mampu untuk meluluhlantakkan umat Islamnya di negeri ini. Ulama dan penguasa negeri ingin menjadikan negeri ini sebagai negara komunis. Jadi ulama dan penguasa negeri ini disampaikan oleh Allah kepada saya sebagai perintah kebenaran. Mereka sama-sama bahu-membahu akan menjalankan rencana kejahatannya terhadap bangsa dan negara. Jadi apabila kebenaran sudah didatangkan oleh Allah di muka bumi ini melalui perantaraan kepada seorang hambanya untuk menyampaikan perintah dari Allah, para ulama dan ustadz-ustadznya akan memperolok-oloknya. Mengapa demikian? Karena Allah akan mengulangi kembali terhadap isinya kitab suci Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada semua kamu sekalian, siapapun penolong kamu, tidak akan ada yang bisa untuk menolongnya. Seperti inilah ketentuan dari Allah terhadap ulama. Wahai rakyatnya di seluruh negeri ini, di sini Oli Pasidik Parapat akan menyampaikan kepada kamu sekalian, waspadalah terhadap mereka, yaitu penguasa negeri dan ulama. Dan begitu juga kepada seluruh aparat TNI. Di sini saya menghimbau kepada seluruh aparat TNI di negeri ini yang masih setia terhadap bangsa dan negara. Himbauannya yaitu, kokohkan tekadmu sebagai TNI. Sekalipun negeri ini akan hancur lebur, pertahankan negeri ini atas rencana komunis. Inilah himbauan saya kepada kamu sekalian sebagai aparat TNI, terutama RPK, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada arwah sesepuh kamu, yaitu Kolonel Sarwedi Wibowo. Dan begitu juga semoga Allah melapangkan arwah Presiden Soeharto sebagai penyelamat negara. Dan begitu juga di sini Khalifah Siddiq Parapat menyampaikan kepada seluruh rakyat di negeri ini. Saya meminta kepada Allah, semoga arwah Kolonel Sarwedi, sesepuhnya dari Kos RPK, dan Mayor Jenderal Soeharto sebagai sesepuhnya dari Kostrat, dan begitu juga Pangdam 5 Jaya, Mayor Jenderal Umar Widadi Kusuma,
mereka-mereka inilah sesepuhnya dari resimen Angkatan Darat dan Kostrat dari Angkatan Darat dan Pangdam Angkatan Darat. Semoga arwah mereka diterima oleh Allah di sisinya. Amin ya Allah. Wahai rakyatnya di seluruh negeri ini. Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kepada kamu sekalian, waspadalah terhadap mereka. Untuk itu di sini saya menyampaikan pernyataan. Ini pernyataan dari saya terhadap ceramah saya. Pernyataannya adalah, apapun rintangannya, sekalipun nyawa taruhannya, kebenaran siap untuk menghadapinya. Karena ini semua atas perintah langsung dari Allah yang disampaikan kepada saya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat Islamnya di seluruh negeri ini atas ancaman dari komunis. Jadi saya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan perintahnya, yaitu ditugaskan di atas bumi ini untuk menyelamatkan umat Islam terutama di Indonesia. Umat Islamnya di Indonesia sudah di ujung tanduk. Di sini saya menyampaikannya kepada kamu sekalian. Komunis sudah lebih kuat di negeri ini. Umat Islamnya hanyalah tinggal sedikit lagi. Jadi di sini saya menyampaikan kepada umat Islam di seluruh negeri ini, saya ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islamnya di seluruh negeri ini. Umumnya umat Islam sedunia. Dan begitu juga terhadap penyelamatan umat Islamnya yang paling utama dan urutan pertama yang akan diselamatkan, yaitu terhadap negara Iran dan Palestina. Ini disampaikan oleh Allah kepada saya. Negara Iran dan negara Palestina ini ditugaskan oleh Allah kepada saya. Wajib diselamatkan, wajib disampaikan. Ini terhadap negara Iran dan negara Palestina. Umumnya penyelamatan umat Islamnya sedunia atas pengaruh komunisnya dari Imam Bukhari. Misionerisnya komunisnya, yaitu para ulama-ulamanya. Jadi umat Islamnya di seluruh dunia wajib akan diselamatkan. Karena ini perintah dari Allah kepada saya. Karena umat Islamnya di seluruh negeri ini telah dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran komunisnya dari Imam Bukhari. Dan begitu juga para ulama-ulamanya. Ini ulama-ulamanya di seluruh dunia sebagai misionerisnya komunis. Jadi rencana kamu untuk mengkomuniskan seluruh umat manusia sedunia. Jangan harap Allah kuasa di atas segala-galanya. Kamu tidak akan sanggup mengkomuniskan seluruh umat manusia di dunia. Rencana kamu tidak akan sanggup untuk mengkomuniskan seluruh umat manusia di sedunia. Dan begitu juga ulama-ulamanya di Indonesia. Mayoritasnya kamu telah mengikuti langkah-langkah komunis. Ini sepak terjang komunis untuk yang ketiga kalinya. Karena komunis di tahun 48, mereka mengadakan perongrongan terhadap bangsa dan negara mengalami kegagalan. 17 tahun kemudian mereka menyusun kekuatan untuk membalaskan dendamnya di tahun 65. Selalu mereka mengalami kegagalan. Jadi PKI di negeri ini sudah mengalami kegagalan 2 kali. Jadi gerakan untuk yang ketiga kalinya ini, mereka mengambil keputusan, kebijakan di mana letak kegagalan kami, mereka telah menemukannya. Karena mereka tidak menghimbau para ulama-ulama se-Indonesia sebagai sahabat. Dulu di tahun 65 ini anti kepada mereka, PKI anti kepada ulama. Sekarang mereka sangat menyayangi ulama. Ini titik kelemahan kebenaran di Indonesia. Kita harus meraup ulama sehingga Ma'ruf Amin. Dari perkataannya saja pun kita sudah memahami bahwa Ma'ruf Amin sudah condong kepada komunis. Jadi yang disampaikan oleh Allah kepada saya, ulama dan penguasa negeri adalah perintang kebenaran. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada saya. Untuk itu, waspada terhadap mereka. Nabi Ibrahim saja ayah kandungnya sendiri Azar. Ayah kandungnya sendiri. Karena ayah kandungnya sendiri telah menjadi kafir, Nabi Ibrahim sebagai anak tidak mau mengikuti. Karena menyangkut kepada Allah, sungguh besar akibatnya. Hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi begitu juga himbauan saya kepada para umat-umat Islamnya yang sudah terlanjur mengikuti ulama. Silakan, jangan diikuti ulama. Karena mereka sudah condong ke jalur kiri. Seperti yang saya jelaskan di dalam isinya kitab suci Al-Quran. Ini pernah saya jelaskan berulang kali di ceramah yang lalu. Wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini. Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kepada kamu sekalian.
Jadikanlah isinya kitab suci Al-Quran itu sebagai pemimpin. Untuk memimpin umat Islamnya. Di saat akan menghadapi suatu pertempuran dengan musuh. Dan pedomilah isinya. Pedomilah isinya kitab suci Al-Quran. Allah akan membela hamba-hambanya yang berpihak di jalan yang benar. Dan Allah akan mendatangkan bantuannya terhadap hamba-hambanya yang berjihad di jalan kebenaran. Ya ayyuhallazina amanu. Hujuhi sarakum fanfiru subatin awin firu jami'ah. Jadi Al-Quran inilah sebagai pemimpin untuk umat Islam untuk menghadapi PKI. Kita semua berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Di dalam menghadapi suatu pertempuran, Al-Quranlah kita jadikan sebagai pemimpin. Wahai umat Islamnya di seluruh negeri ini, bersiap siagalah kamu sekalian untuk menghadapi rencana komunisnya di negeri ini. Ciptakan kesatuan dengan satu komando atau berkelompok dan jangan bercerai-berai agar umat Islamnya akan menjadi kuat. Inilah pesan saya kepada umat Islamnya di seluruh negeri ini. Jangan bercerai-berai apabila PKI menerjang. Umat Islam siap untuk menghadang dengan bersatu. Jangan bercerai-berai. Setidaknya berkelompok. Khalifah Siddiq Parapat siap untuk mengendalikan umat Islamnya di negeri ini. PKI telah berencana untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. PKI-nya di negeri ini sudah kuat. Sudah sangat kuat. Mereka tinggal menunggu detik-detik kapan gerakannya dimulai. Jadi kita umat Islam di negara Indonesia sudah di ujung tanduk. Untuk itu di sini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus bahu-membahu untuk bersatu. Membumi hanguskan komunisnya dari negeri ini. Terutama sekali kepada resimen para komando angkatan darat. Kamu sekalian bisa jadi pengawal di istana karena Presiden Soeharto. Presiden Soeharto sangat berjasa terhadap bangsa dan negara. Begitu juga Kolonel Sarwedi Wibowo dan Mayor Jenderal Umar Wiradikosuma. Ini satu-satunya aparat TNI di negeri ini yang paling besar jasanya terhadap bangsa dan negara. Tanpa mereka, saya rasa kita semua sudah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Jadi di sini saya menyampaikan kepada RPK, jangan ikuti Jokowi karena Jokowi bukanlah sesepuh kamu. Sesepuh RPK Kolonel Sarwedi Wibowo. Jangan lupa terhadap jasa beliau. Inilah pesan saya kepada aparat TNI dari resimen para komando angkatan darat. Kita harus bersatu, rakyat dan RPK, khususnya para TNI angkatan darat, udara, laut, dan kepolisian yang masih mencintai dan menyayangi NKRI. Mari sama-sama kita mengganyang PKI di negeri ini. Ini pesan saya kepada kamu sekalian. Sekali lagi saya berpesan kepada para mahasiswa di seluruh negeri ini. Karena Jokowi bukanlah seperti pemimpin biasa. Allah telah memberitahukannya kepada saya bahwa Jokowi johirnya manusia. Namun mata hatinya bukanlah berperangai manusia. Jadi jangan dicoba-coba unjuk rasa atau demonstrasi ke jalanan. Karena Jokowi tidak segan-segan akan memberondong kamu sekalian. Untuk itu, bagi siapa yang masih cinta terhadap bangsa dan negara, di sini saya memberitahukan kepada kamu sekalian, angkat ceramah saya ke permukaan. Insya Allah, ketiga negara ini akan diluluh lantakkan oleh Allah melalui perantaraan dari saya. Inilah pesan saya kepada kamu sekalian. Karena ketiga negara inilah pembuat kejahatan urutan pertama dunia. Pembuat kemungkaran urutan pertama dunia. Jadi jangan sampai umat Islamnya di seluruh dunia dimusnahkan oleh. Inilah pesan saya kepada seluruh rakyat di negara ini. Mari sama-sama kita memperjuangkan NKRI. Untuk itu, wa akhirul kalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya cukup sampai di sini penyampaian ceramahnya. Keselamatan kepada para umat-umatnya Nabi Muhammad di seluruh negeri ini dari ancaman komunis. Keselamatan kepada para umat-umatnya Nabi Muhammad di seluruh negeri ini dari ancaman komunis. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hambamu ini. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hambamu ini.
Selamatkanlah kami umat Islamnya di negeri ini dari rencana komunis. Sekian ceramahnya.